buku yang sangat inspiratif. Keren. Kisahnya menarik, perjuangannya menarik. Halo Sobat Cerdas, ketemu lagi bersama gue Jubaid di episode kedua. Kali ini gue mau bahas tokoh Bill Gates. Lu pasti pernah tahu kan Bill Gates? Siapa yang gak kenal? Dia itu lahir tanggal 28 Oktober 1955. Nama lengkapnya William Henry Gates III. Nggak tahu dia hubungannya sama pangeran di Inggris. Dia itu anak kedua dari 3 bersaudara yang memiliki kakek bernama J.W. Maxwell, bukan J.W. Marriott, yang kerjanya sebagai seorang presiden bank lo ya, bukan presiden negara. Di Amerika sono tuh, bayang lah lo mendapat pandangnya dan taulah sebagai presiden bank. Mereka tuh kalau kata pandang lo sono. Selain punya hobi hiking, si Bill juga dikenal sebagai anak yang tidak bisa mengendalikan emosi. Gampang emosi. Ada ceritanya nih. Pada suatu malam hari, tepatnya ketika sedang makan malam bareng-bareng keluarga, terjadilah konflik antara si Bill sama emaknya. Masalahnya apa? Pengen tahu nggak? Bukan itu. Yang benar masalahnya, ini dulu haus. Yang berawal, ini bukan iklan ya. Yang berawal tuh ibunya protektif banget, Kang. Cowok dikekang. Sedangkan si Bill-nya itu nggak suka gitu kalau diawasi sama emaknya. Wow, congratulations! Maka terjadilah keributan. Kedua dipecah, ngomong doang, debat, nggak sampai. Nah, saking keselnya, sampai si Bill itu mengeluarkan kata-kata kasar dia. Kasih contoh ya. Dasar sapi kuluk buluk kecoa buling lidah seurus babi ngepet. Anjay. Terus bokapnya tuh malah jadi ikutan marah dia dengerin si Bill ngomong anjay. Kurang ngajar tuh anak, bini gue dimarahin katanya. Depan bapak itu ada botol, lempar botolnya ke si Bill. Ting. Kalau begini dulu haus. Karena bapaknya kecewa sama si Bill, ngomong aja ke mbaknya, itu kalau di Padang jadi anak durhaka kembali budak. Besok paginya atau bisa siangan dikit lah, si Bill tuh dibawa kedua sama bapak emaknya tuh ke terapis, bukan begitu plus ya otak lo, maksudnya ke terapis psikologi kejiwaannya buat benerin kontrol emosinya gitu loh. Si Bill tuh emang dia anak emosinya kayak preman pasar, menggebu-gebu. Kalau bicara masalah bakat, dia tuh otaknya udah jenius dari dulu, dia kecil. Walaupun kayak preman pasar, doi itu udah berhasil membawa dirinya ke hal yang positif. Dan ini udah lepas dari peran kedua orang tua ya, yang akhirnya membebaskan si Bill berekspresi, dan bonyoknya pun udah nggak posesif lagi tuh. Makanya komunikasi itu perlu ya sama orang tua, penting itu. Sehingga si Bill merasa bebas berpikir, sampai kebebasannya itu menggila hingga dia tuh bisa menciptakan sesuatu, bukan susu pakai batu, tapi apa tuh? Dia itu manusia memiliki IQ 160, nggak pakai derajat. Selalu mempunyai ambisi untuk menjadi pemenang segala hal. Ambisinya kuat, nggak mau kalah dia orangnya. Bayangin nih, dari segi perlombaan aja, mulai dari lomba kerupuk, masukin paku di dalam botol, balap karung, tarik cabang, gitu harus menang. Hobinya dia tuh
Sama kayak gue si Bill tuh, baca buku, bahkan bisa berjam-jam dia baca buku, hanya buat baca buku. Kayaknya bedanya gue lebih sering baca buku komik. Kalau si Bill 8 tahun bacanya beda, referensi sama ensiklopedia dari A sampai Z, pas sama dia. Walhasil dari kegemaran bacanya, si Bill akhirnya menemukan jembatan hatinya dengan hobi, yaitu komputer sama tetek bengek komputer. Doi pelajari punya semuanya deh, tetek bengek komputer yang ada komputer, perangkat hardware, softwarenya dipelajari sama dia. Karena basicnya suka dengan pemrograman. Sampai obrolan doi pun kerap kali menggunakan istilah programmer, pemrograman, kayak bandwidth maksimum, loop, if then else, dan lain-lain. Bahkan pacarnya doi pun dikasih julukan 32 bit. Lo ngerti kagak? Bukan bits ya, bit. Kalau lo tahu, kasih tau gue. Kalau gue nggak tahu. Kalau ngomongin karir, si Bill ini kita nggak bisa lepas dari peran sobatnya, sohib, si Paul Allen. Sejak mereka masa remaja, kedua orang ini nih udah berpikir bisnis. Bayangin lo, umur 15 tahun udah ngomong bisnis. Terbukti di masa remaja mereka sudah berhasil menciptakan sebuah aplikasi bernama Trav Zero Data. Pasti lu nggak tahu aplikasinya buat apa. Nih, gue ceritain. Ini aplikasi buat mengukur arus kemacetan yang terjadi di wilayah Seattle. Dan hasilnya mencapai $20.000. Coba lu kaliin tuh kurs sekarang sekitar 15.000. Lu beliin kerupuk, lu basin dari depan rumah lu sampai mana itu kerupuk. Gile nggak? Dengan kegigihan kedua sahabat ini, akhirnya tidak sia-sia mereka meyakinkan perusahaan MITS, Micro Instrumentation and Telemetry System, yang ada di daerah Albuquerque, New Mexico. Aduh, susah banget tuh nama katanya. Waktu sama si Allen, dia ngobrol sama Presiden MITS di Amerika. Mereka meyakinkan bahwa mereka itu sudah menulis sebuah versi terbaru, versi pemrograman ya, untuk bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan Altair itu. Lo searching aja deh, Altair itu apa? Nggak ngerti gue juga, cuma baca doang. Kita cari di Google. Padahal kenyataannya si Bill ini sama si Al ini udah mau jadi apa-apa, cuma wakil presiden doang. Gile. Kacau lo berdua. Bahkan mereka tuh berdua nggak punya komputer Altair, jadi jelas hoak kan, hoak. Oh, ini hoaknya kayaknya hoak beda ini. Tapi Presiden MITS itu percaya aja dari omongan mereka itu. Dan benar, akhirnya si Presiden MITS itu tertarik dan ingin melihatnya. Karena hoaknya berhasil, akhirnya si Bill dan si Allen ini mencari jalan keluarnya untuk bisa membuktikan hoaknya itu menjadi kenyataan. Hoak! Caranya dengan menggunakan laboratorium komputer yang ada di kampusnya Harvard. Sekelas nggak masih memakai ya? Kayak enggak deh. Singkat cerita, mereka itu berhasil membuat software yang bisa berjalan di komputer Altair, dan mereka pun segera bergegas menemui bosnya MITS untuk melakukan tes software. Lu tau nggak hasilnya? Ini nggak sangka nih, lancar, tidak ada hambatan satu hal pun. Gila emang si Bill ini. Mereka pun sudah akhirnya mulai serius untuk berbisnis software dengan dibuktikannya secara resmi mendirikan
perusahaan yang sekarang terkenal nih. Sebelumnya bernama Microsoft, bisa ya. Sekarang itu nama perusahaannya Microsoft. Sebelumnya bernamanya Microsoft. Nah, jadi sekarang namanya digabung Microsoft. Dan si Bill pun keluar dari Harvard, lagi-lagi keluar ya. Si Mark keluar, si Bill keluar. Dan mereka rata-rata cerdas emang. Dan akhirnya si Bill ini menekuni atau mengembangkan Microsoft. Nah, lagi-lagi nih, hasil kerja nggak pernah bohong. Terbukti sejak tahun 1983, Microsoft mengumumkan sebuah interface atau antarmuka bersama kayak Facebook buatannya. Buat penonton yang smart, mungkin lupa urutan versi Windows dari rilis pertama. Gue ingetin ya, seperti apa? Pertama, Windows versi 10 tahun 1985, itu satu. Kedua, Windows versi 2X 1987, geser lagi. 3, Windows versi 2.1X. 4, untuk versi kesuksesan, Windows versi 3.0 dirilis tahun 1990. 5, Windows 3.1 mulai turun ke pasar rumahan. Ke-6, Windows NT turun ke pasar korporat di tahun 1992. 7, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Fundamental for Legacy VCS V, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Nah, ini terakhir nih. saat ini Windows 10 yang dirilis tahun 2015. Itu Windows tuh. Dan dulu gue juga pernah pakai komputer, masih DOS. Game pertama itu gue main Prince of Persia yang layarnya hitam. Gue udah ngalamin. Kalau sekarang kan tinggal buka tek gue canggih. Dulu mah enggak. Dan penyimpanannya pakai disket, gepeng. Untuk anak-anak generasi 80-an sih tahu nih, gepeng masukin situ. Gue pernah ngalamin. Sekarang udah canggih. Dan ada satu ya, gue agak salut ya, dia tuh cara berpikirnya bukan modern aja. Dan dia kayaknya bisa nerawang gitu loh. Dia pernah bilang, akan beberapa tahun lalu sih, gue bacanya di bukunya, akan ada penyakit yang mematikan. Terbukti kan sekarang, Corona. Itu prediksinya Bill Gates loh, dia bukan paranormal. Oke, Sobat Jubed, Sobat cerdas, gue udah jelasin semuanya. Jangan lupa ya, subscribe dan like and share konten gue ini. Sampai ketemu lagi, bye. Belum beres. Untuk Sobat cerdas Jubed, kalau punya ide atau saran tokoh siapa yang mau ceritain versi Jubed dari sisi lain, silakan kirim ke sini ya. Oke, gue tunggu. Bye.